Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Nah saudara-saudara, kita ini sekarang berada di kota Hierapolis yang kota modernnya namanya Pamukkale. Ada kejadian apa di sini di awal sejarah gereja? Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, setelah dari Yerusalem, itu pusat gereja pertama kali di Antioquia. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, bahkan di Antioquia lah orang-orang menjadi pengikut Yesus itu disebut pertama kali Kristen. Bahasa Yunaninya Kristianos, jamaknya Kristianoi. Dia menjadi orang-orang Kristiani. Nah, jadi pusat kekristenan kedua itu adalah Antioquia. Dan selain 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu, yang juga sudah kita renungkan kemarin, Laodikia, ada kota-kota lain yang penting, termasuk Hierapolis. Hierapolis ini tempat di mana Rasul Yohanes memiliki seorang murid namanya Papias dari Hierapolis. Apa pentingnya Papias? Saya akan membaca firman Tuhan dulu untuk menggambarkan bagaimana sumber-sumber gereja kuno itu bisa kita percaya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, prinsip kesinambungan ini yang dinamakan suksesio apostolik. Bahasa Arabnya adalah khilafah rasuliyah. Cuman karena kata khilafah itu sekarang dipakai, khilafah itu artinya penggantian sebetulnya, dipakai oleh kelompok yang anti Pancasila, maka saya tidak menggunakan kata itu. Sekalipun istilah itu muncul dalam teks-teks liturgis ataupun catatan-catatan gereja dalam bahasa Arab, khususnya gereja-gereja di Timur Tengah. Ada kata lain yang dipakai, prinsip ini disebut taklid al-muqaddas. Jadi taklid itu mengikut, tapi ada kriterianya, yaitu yang kudus karena berasal dari para rasul. Nah, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 18 ini, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat, ya, agar kamu berpegang teguh pada ajaran yang kusampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini penting. Karena apa? Mula-mula gereja purba itu hanya mendasarkan kitab suci yang namanya Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ditulis itu kira-kira paling awal tahun 50 Masehi. Padahal gereja sudah berdiri tahun 33 Masehi di Yerusalem. Berarti antara tahun 33 sampai tahun 50 kita tidak punya Alkitab Perjanjian Baru. Maka dari mana ajaran gereja itu dibangun? Dari ajaran tertulis maupun tidak tertulis. Ajaran tidak tertulis itu bukan sembarang saja. Ada tolok ukurnya, ada parameter historisnya. Karena itu misalnya, jadilah kamu pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Prinsip kesinambungan itu misalnya, Yesus punya 12 rasul. Kenapa 12 rasul? Karena gereja itu Israel baru. Jumlah umat Israel 12. Di bawah 12 rasul ada 70 murid. Karena tua-tua Israel jumlahnya juga 70. Baru dari 12 dan 70 itu memuridkan lagi. Nah, karena itu ada kesinambungan. Inilah yang menyebabkan bahwa kita percaya bahwa ajaran Perjanjian Baru, ajaran Kristen itu bisa dipertanggungjawabkan. Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Begitu juga di sini, kalau Polikarpus menjadi uskup Smyrna, sekarang kota Izmir yang besok kita kunjungi, maka disinilah Yohanes punya murid namanya adalah Papias. Dan kenapa Papias ini penting? Karena tanpa membaca buku Papias, kita tidak tahu Perjanjian Baru, khususnya keempat Injil dan kisah para rasul, itu yang nulis siapa? Bapak Ibu mungkin nggak cermat ya. Injil Matius, mana ada keterangan Matius yang menulis Injil pertama?
Tidak ada keterangan mulai dari pasal 1 sampai pasal 28. Injil Markus ditulis oleh Markus. Markus itu anaknya Maria, pamannya namanya Barnabas. Di mana ada keterangan Markus penulis Injil kedua? Tidak ada keterangan. Begitu juga Lukas. Hanya ada di judul-judul. Dan judul-judul itu dikatakan misalnya Euangelion kata Markon, Euangelion kata Lukan, Euangelion kata Yohanes. Injil menurut Lukas, Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Yohanes. Tapi pasal dan ayatnya sendiri kita tidak mendapati keterangan bahwa Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaannya, siapa yang memberi judul? Yang memberi judul gereja kuno. Ya, salah satunya misalnya Kanon Muratori. Kanon Muratori itu kira-kira tahun 160. Nah, pertanyaannya, kenapa kita percaya dengan Kanon Muratori? Karena ada kesinambungan apostolik tadi, di mana yang memberikan informasi kepada kita bahwa yang nulis Injil pertama Matius, Lewi si pemungut cukai dulunya, yang nulis Injil pertama Markus, yang nulis Injil ketiga Lukas, yang nulis Injil keempat Yohanes anak Zebedius, yang menulis kisah para rasul juga dari Lukas, itu dari Papias. Tapi kenapa kita percaya kepada Papias? Nah, dia saksi sejarah. Karena Papias itu adalah muridnya Rasul Yohanes. Nah, fragmen-fragmennya ditemukan, dilestarikan oleh tulisan Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Yohanes juga. Muridnya Polikarpus dari jalur Yohanes. Polikarpus muridnya Yohanes. Disebut dalam buku yang dikumpulkan itu The Fragment of Papias. Nah, buku ini menjadi penting karena apa? Memuat keterangan siapa yang menulis Injil. Digambarkan di sana bahwa mula-mula Matius menulis dari bahan yang disebut logia Yesus, yaitu kumpulan perkataan-perkataan Yesus. Lalu kemudian dibukukan menjadi Injil yang namanya Injil Matius. Mula-mula dalam logia Yesus yang tertulis dalam bahasa Aramaik. Kemudian karena kita sendiri tahu kan bahwa Petrus pergi menuliskan suratnya ke wilayah barat yang semuanya berbahasa Yunani kepada kaum diaspora yang ada di Kapadokia, di Asia Kecil, dan juga di Bitinia yang semua wilayah Turki sekarang. Maka dari situ kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa kenapa Injil akhirnya ditulis dalam bahasa Yunani Koine, karena memang orang-orang Yahudi itu ada dua, orang Yahudi diaspora yang kebanyakan berbicara dalam bahasa Yunani Koine, dan orang-orang Yahudi yang disebut Ibrani yang tinggal di Yerusalem yang bahasanya adalah Aramaik. Itu penting sekali karena di dalam catatan itu juga Papias mengatakan Markus menulis Injilnya berdasarkan pewartaan Petrus. Maka Bapak Ibu bisa bandingkan sistematikanya Injil Markus itu persis sama dengan khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul. Diawali dengan pembaptisan Yesus, persis sama. Diawali dari suara Yohanes yang di padang gurun dan seterusnya, sistematiknya sama. Tetapi di situ kemudian Markus membukukannya berdasarkan pewartaan Petrus itu ketika dia menjadi penerjemah Petrus di Roma. Dari situ kita mempercayai informasi itu. Begitu juga Lukas, begitu juga Yohanes. Nah, ada satu hal yang penting. Kalau kita membaca Alkitab seolah-olah ya, kalau kita tidak tahu konteksnya, orang lebih mudah menuduh Alkitab ini palsu, saling bertentangan. Misalnya Yudas Iskariot matinya seperti apa? Kalau di dalam Injil Matius pasal 27, dia menyesal setelah mengkhianati Yesus, kemudian dia gantung diri. Tetapi di Kisah Rasul pasal 1 disebutkan bahwa Yudas itu matinya jatuh, ya, terus kemudian perutnya itu pecah dan ususnya keluar, terburai keluar. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahami dokumen yang dinamakan Apostolic Fathers, bapak-bapak apostolik, jawaban kita paling-paling begini. Oh, Injil Markus itu bicara tentang cara matinya. Tetapi Kisah Para Rasul itu berbicara tentang keadaannya ketika dia mati. Tentu pendengar, para penentang Alkitab, itu kan ucapannya seorang teolog yang membela imannya saja. Tetapi dengan memunculkan saksi sejarah di dalam buku Papias yang berjudul The Fragment of Papias itu clear. Di mana dikatakan apa di sana?
Dikatakan bahwa Yudas Iskariot mati dengan cara menggantung diri karena penyesalan. Tetapi ketika dia sudah menggantung diri, talinya itu belum putus mula-mula, tapi akhirnya tali itu putus dan dia jatuh terjerembab, perutnya pecah, kemudian ususnya keluar. Sampai hari ini katanya, berarti pada saat Papias masih menulis itu, banyak orang yang menyaksikan tempat yang namanya Hakaldama. Tempat itu dihindari orang. Karena apa? Itu dianggapnya sebagai pelajaran bagi seorang pengkhianat yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Clear. Jadi artinya, tatkala Anda ragu misalnya, apakah Pangeran Diponegoro itu dibuang ke Manado apa tidak, kita bisa cross check dari Kiai Mojo, karena dia adalah orang yang sejawat. Tentu sepinter apapun teolog yang muncul pada zaman abad pertengahan, zamannya mazhab Tubingen misalnya, atau zaman modern, dia bukan saksi mata. Jadi ada jarak yang panjang, maka ada kecenderungan melakukan yang namanya anakronisme sejarah, di mana sejarah 2000 tahun yang lalu dipahami dengan keterbatasan kita, karena apa istilah-istilahnya beda, bahasanya beda, pola hidupnya beda, maka kita melakukan apa yang namanya eisegese, memasukkan makna yang ada pada kita pada teks, bukan eksegese, menggali dari teks. Maka sejarah bapak-bapak gereja itu sangat penting. Nah, sejarah bapak-bapak gereja pun itu bukan sembarang saja. Artinya derajat pemahaman Agustinus yang berasal dari abad ketiga tentu berbeda dengan Papias yang muridnya langsung Rasul Yohanes. Nah, banyak teolog-teolog modern itu meremehkan tulisan-tulisan bapak gereja. Sebab bapak-bapak gereja itu ada klasifikasi yang pertama, Apostolic Fathers. Ini siapa? Mereka yang langsung diajar para rasul, jadi saksi mata. Dia usah ngomong teologi, tidak usah ngomong agama lah, ngomong sejarah saja kan metodenya sama, bahwa saksi mata yang hidup sejaman tentu lebih akurat ketimbang mereka yang hidup ratusan tahun. Nah, nanti ya Papias itu mengatakan begini, sekarang ini ada banyak orang-orang yang mencoba untuk menceritakan ingatan-ingatannya tentang para rasul. Tetapi saya tidak suka kalau itu sekedar bercerita. Tetapi saya ketika berjumpa dengan rasul-rasul itu, saya selalu cross check apa yang pernah saya dengar ini pernah diucapkan Petrus, pernah diucapkan Andreas. Ketika saya bertemu dengan rasul-rasul, saya tanyakan. Jadi di sini ada cross check berita, itu dicatat sangat bagus dalam buku Fragmen Papias. Sehingga kalau nanti ada kontroversi, misalnya Perikopa de Adultera, itu kisah tentang Yesus yang dihadapkan oleh orang-orang Yahudi, perempuan yang ketangkap berbuat zina. Ketika orang hanya membaca teks-teks modern lewat edisi kritis kitab suci, kita bisa menuduh macam-macam. Misalnya teks yang disebut Perikopa Adultera, yaitu perikop tentang orang yang berzina, itu tidak didapati naskah kuno dalam Injil Yohanes, tidak ada di dalam manuskrip Injil Yohanes yang kuno. Itu bahkan disisipkan bagian lain dalam Injil Lukas. Berarti cerita ini nggak bisa dipercaya, kan gitu kan? Orang lupa bahwa Alkitab itu datang kepada kita bukan sekali jadi, tapi itu lewat proses sejarah yang panjang. Dan kisah tentang Perikopa Adultera ini sudah ada dalam catatan Papias. Dengan demikian, yang diragukan misalnya ini tidak ada dalam kodeks, ini berasal dari abad keempat, jangan bicara kodeks dulu. Kodeks itu Alkitab tercatat, tertulis di kolom-kolom itu. Muridnya yang nulis Injil sendiri berkata tentang Perikopa Adultera, tentang pemberian pasal-pasal ayat-ayat itu kan kemudian. Karena dalam manuskrip agama apapun, naskah-naskah kuno, pemberian pasal dan ayat itu kemudian, maka jangan kita persoalkan kenapa ini disisipkan dalam Injil Lukas, kenapa tidak Injil Yohanes, dan sebagainya dan sebagainya. Melalui kunjungan ziarah kita ke Hierapolis, kita menemukan jejak sejarah bahwa Injil itu bisa dipercaya karena disaksikan oleh suara yang hidup, yang dikatakan oleh Papias, yang semuanya bersesuaian dengan apa yang tercatat. Sehingga yang dikatakan Rasul Paulus, kita tidak hanya melestarikan ajaran yang diterima dari Rasul Paulus, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi suara yang tidak tertulis itu dilestarikan lewat liturgi, dilestarikan lewat nyanyian-nyanyian gerejawi. Sekarang siapa yang sangka ketika Natal kita mengucapkan Lukas pasal
2 ayat 14. Gloria in excelsis Deo. Itu terjemahan Alkitab Latin dari kira-kira tahun 120-an yang namanya Vetus Latina. Dan ketika Santo Hieronymus menerjemahkan Injil dalam bahasa Latin, dalam bahasa yang lebih bisa populer, ya lebih populer, namanya Biblia Sacra Vulgata, sekitar tahun 350, terjemahannya bukan lagi Gloria in excelsis, tapi Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Kenapa yang dilestarikan dalam nyanyian gereja in excelsis Deo? Karena kalau altissimis ketukannya tambah 1. Benar nggak? In altissimis Deo. Jadi liturgi itu melestarikan sejarah, melestarikan data sejarah, dan ternyata itu mengungkap bahwa Paus Telesphorus pertama yang pertama kali menetapkan misa malam Natal tahun 126 Masehi, dan ayat yang dibaca Lukas pasal 2 ayat 14. Jadi jangan lagi kita skeptis dengan data-data sejarah kuno. Semuanya bisa di cross check, semuanya bisa dibaca, dan sekarang tidak ada satu data pun yang dibakar. Jangan kita percaya dengan ungkapan film Da Vinci Code, ya. Sekarang lagi rame-rame film itu, His Only Son. Coba bayangkan kalau film Da Vinci Code itu beredar, Kristennya juga tidak marah-marah. Maka marilah kita menularkan energi baik, karena kita tidak marah ketika film Da Vinci Code diputar. Kalau nggak suka ya jangan dilihat. Kita tidak marah juga ketika film The Last Temptation of Jesus Christ diputar, ya silakan. Tapi energi baik itu kita tularkan kepada mereka yang suka marah-marah itu, padahal itu hanya film. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasia. Biasa. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.